Hari ini salah satu keluarga besarku itu meninggal dunia, atau bisa dibilang salah satu keluarga dari satu sanggah. Nah, almarhum ini namanya adalah Loh Sukarmi. Almarhum ini berumur kurang lebih 85 tahun. Untuk rumahnya itu agak sedikit masuk ke dalam. Jadi beginilah situasi perumahan dari rumah desa yang ada di Bali Utara, tepatnya tuh di Desa Sangse. Untuk di depan rumahnya almarhum yang saya lihat biasanya itu ada yang namanya tanggal meninggal, tanggal lahir, foto dan lain sebagainya. Tapi di rumahnya almarhum yang saat ini itu tidak ada. Nah, beginilah foto dari almarhum. Apa mungkin di saat itu saya tidak melihatnya, atau mungkin saja udah ditaruh di tempat yang aman? Gimana nih kok bisa gulem-gulem ini? Emang udah musimnya gimana? Bang, ibu panggilan. Dan sebelum almarhum itu dibawa ke kuburan, itu yang pastinya almarhum itu dibersihkan dulu atau dimandikan terlebih dahulu. Dan beginilah persiapan yang saya lihat di saat itu. Ada berbagai macam warna yang saya lihat. Nah, di sini ada warna putih, hitam, kuning dan lain sebagainya. Jadi semua itu dibuat secara alami. Dan sekarang almarhum lagi dimandikan. Untuk cuacanya agak sedikit gelap banget ya. Semoga aja nggak hujan. Dan semua anggota dari pihak almarhum pun memberikan doa terbaik untuk almarhum di hari terakhir di saat itu. Jadi situasinya agak mendung. Gongnya dibungkus dengan yang namanya plastik berwarna merah ya, biar tidak rusak. Sekegong pun melakukan persiapan sebelum almarhum itu dibawa ke kuburan, dan mereka mengangkut semua gongnya untuk dibawa ke kuburan. Oke, sekarang jam 10:13. Almarhum siap-siap untuk dijalankan ya. Tapi cuacanya ya masih mendukung, tapi gerimis ya. Dan almarhum pun dibawa ke kuburan yang ada di sebelah selatan. Nah, ketika almarhum itu diangkat, barisan yang paling belakang itu tidak ada yang mengangkatnya di sebelah kiri. Nah, karena saya ngeh di saat itu, maunya saya mengangkatnya. Tapi untungnya ada pria di belakang saya yang gerak cepat langsung menuju ke posisi di saat itu. Jadi rumahnya almarhum ini agak sedikit jauh sama jalan raya ya. Kalau dari rumah almarhum menuju ke jalan raya ini akan memakan waktu sekitaran ya kurang lebih 10 menit lah. Selama perjalanan menuju ke kuburan, kita itu melewati yang namanya Sungai Kecil, Balai Banyar Celo, Pura Desa Sangse, pertigaan yang ada di Desa Sangse. Dan lagi-lagi saya melihat yang namanya ambulan ketika almarhum itu dibawa ke perempatan yang ada di Desa Sangse. Oke, lagi 10 meter kita sampai di perempatan pasar Desa Sangse ya. Sudah diamankan oleh pencalangnya dan kendaraannya sudah dihentikan dan saatnya menuju ke kuburan. Sekarang saya berada di Jalan Tanjakan mau ke kuburan dan mereka masih di belakang. Wah, yang ngangkat almarhumnya semangat banget nih. Kita bisa lihat dari jarak gongnya sama almarhum. Ini lumayan jauh banget loh. Sekarang yang lempar beras koinnya diganti ya. Kayaknya capek kayaknya. Lihat nih, ini yang ganti sekarang. Ketika kita sampai di pura dalam, itu ada sembahyang satu dan almarhumnya juga dihadapkan ke pura dalamnya ya. Jadi ini udah tradisi sejak zaman dahulu. Dan sampailah kita di kuburan yang ada di sebelah selatan. Seperti biasa, almarhum akan mengelilingi yang namanya tempat pembakaran sebanyak 3 kali, dan setelah itu akan dilanjutkan oleh para pemangku. Berapa almarhum diabukan hari ini? Satu aja. Oke, siap. Dan kalau buat teman-teman kalau memerlukan jasa beliau, kalian bisa hubungi kontak yang ada di dalam video ini. Dan saya doakan semoga kalian sehat selalu dan panjang umur. Dan sebelum makan nasi di kuburan itu kita ditawari yang namanya kopi, teh dan juga jajan Bali. Nah, di saat itu saya berharap jajan Balinya, tapi ini yang terjadi. Ternyata saya nggak dilihat di sini bawa kamera. Yuk. Oke, sebentar. Kalau mau kuat minum, silakan. Bungut lontlenya dong kali ini saya kuat minum. Cande don, cande. Bungut arak nih, masih sudah dari sami ampure. Oke, mau ke Banten. Sambil menunggu almarhum selesai diabukan, kita menikmati yang namanya makanan siang yang ada di kuburan di saat itu. Jadi di belakang saya ini ada yang namanya Banten ya. Jadi setiap ada orang meninggal itu selalu ada yang seperti ini. Katanya sih Banten Suri kalau nggak salah. Dan yang saya perhatikan juga untuk mengabukan almarhum itu cepat banget dan juga tidak terlalu banyak gas yang digunakan. Nah, kenapa begitu? Soalnya almarhum itu tidak terlalu besar, kecil dan kurus ya. Jadi itu yang menyebabkan lebih cepat seperti itu. Dan setelah saya tanyakan kepada tukang yang mengabukan almarhum, ternyata jawabannya seperti ini. 4 gas ya. Oke, siap.
Udah cepat banget loh ya. Ini paling gede nih. Paling gede ya. Kadang-kadang putus. Oh, ini udah termasuk sedikit ya. Ini Apa menyebabkan nih kok jadi cepat sedikit itu? sifat manusia. Apa karena postur tubuh atau gimana sih? Kadang-kadang kiri kanannya kuat yuk. Kuat ya. Mau digigit-gigit, tasun lah, cenik. Cenik ya? Cenik kanannya. Oke. Oh, Siap. ini makan. Semangat Bro. Ya beli, makasih. Upacara selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemangku yang ada di Pura Dalam Kaje Desa Sangse. Dan setelah itu, abu dari almarhum itu akan diperhalus dan sisanya akan ditaruh di kain putih. Nah, apakah kalian tahu abu dari almarhum ini akan dibawa kemana? Jadi, abu almarhum ini akan dibuang ke tengah lautan yang ada di pantai Desa Sangse. Itu artinya melakukan yang namanya pembersihan. Dan setelah itu, mereka akan menuju lagi ke Pura Prajepati yang ada di Pura Dalam Desa Sangse. Selanjutnya aku berada di sini. Jangan lupa nonton ya. See you next video. Bye bye.